Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 12, Kelompok 3, Pelatihan Universitas PNS tahun 2026 akan mempresentasikan mengenai identifikasi kasus penerapan berakhlak. Sebelumnya, kami ingin perkenalan diri. Kami ada Najwa Sita Faiza, ada Renanda Cipatul Harini, ada Ade Hilman Mitra Fauzi, ada Andi Aprili Hijrana Darwis, dan saya Davin Tamanugro. Untuk identifikasi kasus penerapannya dimulai dari latar belakang yang akan dibacakan oleh Najwa. Boleh Najwa, silakan. Eh, Latar belakang. Pemerintah menetapkan core value ASN, berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa yang menuntut internalisasi nilai secara menyeluruh dalam pola pikir dan budaya kerja. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, penerapan nilai-nilai tersebut menjadi sangat krusial mengingat fungsi lapas sebagai institusi pembinaan warga binaan yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang gratifikasi dan pelanggaran kode etik. Berbagai fenomena seperti disparatis pelayanan, fasilitas tidak wajar, hingga praktik ilegal di dalam lapas menunjukkan masih adanya kesenjangan antara standar regulasi dan realitas di lapangan, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Baik, selanjutnya ada pembahasan pertama mengenai identifikasi kasus, yaitu diskriminasi layanan dan fasilitas, akan dibacakan oleh Najwa. Silakan. Identifikasi kasus, diskriminasi layanan dan fasilitas. Pada bagian pertama ini, kami mengidentifikasi kasus mendasar yang sering menjadi sorotan di lembaga pemasyarakatan, yaitu adanya kesenjangan kualitas hidup antara warga binaan. Kasus yang diangkat adalah praktik gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas lapas dalam memberikan hak-hak warga binaan. Di satu sisi, terdapat blok hunian yang mengalami kelebihan kapasitas atau overcrowded, parah di mana privasi dan kesehatan tidak terjaga. Namun di sisi lain, ditemukan kamar eksekutif yang dilengkapi fasilitas terlarang seperti pendingin ruangan, akses internet, dan alat komunikasi. Fenomena ini menciptakan ketidakadilan sistematik yang merusak marwah institusi penegak hukum di mata publik. Baik, selanjutnya pembahasannya akan dibacakan oleh Renanda. Dipersilakan. Pembahasan identifikasi kasus diskriminasi layanan dan fasilitas. Pelanggaran ini bukan sekedar masalah fasilitas fisik, melainkan masalah integritas moral para petugas yang terlibat. Diskriminasi ini menunjukkan bahwa akses terhadap kenyamanan di dalam lapas dapat diperjualbelikan melalui upeti atau pungutan liar. Masyarakat dan keluarga binaan seringkali merasa tertekan untuk memberikan uang tambahan agar anggota keluarga mereka mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi atau sekedar mendapatkan izin kunjungan yang lebih mudah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai dasar ASN untuk melayani tanpa diskriminasi telah luntur dan digantikan oleh pragmatisme finansial yang merugikan nama baik instansi secara keseluruhan. Selanjutnya ada analisis nilai berorientasi pelayanan akuntabel yang akan dibacakan kembali oleh Renanda. Pembahasan analisis nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel. Dalam konteks berorientasi pelayanan, para petugas dalam kasus ini gagal total dalam memahami kebutuhan masyarakat dan warga binaan secara adil. Pelayanan publik di dalam lapas seharusnya bersifat rehabilitatif dan edukatif. Namun yang terjadi adalah pelayanan berbasis transaksional. ASN yang seharusnya bersikap ramah, cekatan, dan solutif justru bersikap acuh tak acuh kepada mereka yang tidak memberikan imbalan, serta tidak melakukan perbaikan berkelanjutan pada sistem antrian kunjungan maupun layanan pengaduan. Kepercayaan publik hilang karena mereka tidak melihat adanya komitmen dari petugas untuk memberikan layanan prima demi kepuasan pemangku kepentingan. Dari sisi akuntabel, penyalahgunaan fasilitas dan wewenang ini merupakan pengkhianatan terhadap amanah negara. Nilai akuntabilitas menuntut ASN untuk menggunakan sumber daya negara dan otoritasnya secara jujur dan transparan. Ketika seorang petugas lapas menerima imbalan untuk menyelundupkan barang atau memberikan izin sakit palsu kepada narapidana,
ia telah melanggar integritas tinggi yang seharusnya melekat pada dirinya. Ketidakterbukaan dalam pengelolaan data hunian dan pemberian remisi menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban di internal lapas tersebut sangat lemah dan rawan dimanipulasi untuk kepentingan oknum tertentu. Baik, terima kasih Ranada. Selanjutnya ada pembahasan analisis nilai kompeten dan harmonis yang akan dibacakan oleh Bapak Ade Iman. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Davin. Pembahasan analisis nilai kompeten dan harmonis. Nilai kompeten mewajibkan setiap ASN untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas guna menjawab tantangan yang selalu berubah. Namun, dalam kasus ini, kompetensi petugas justru disalahgunakan untuk mencari celah hukum dan celah keamanan dalam sistem penjagaan. Bukannya meningkatkan keahlian dalam bidang pembinaan psikologi atau kemandirian narapidana, oknum petugas justru lebih terampil dalam melakukan negosiasi ilegal dan menutupi jejak pelanggaran dari pengawasan pusat. Ini menunjukkan bahwa standar kinerja terbaik tidak lagi menjadi prioritas, karena orientasi kerja telah bergeser dari profesionalisme menjadi keuntungan pribadi. Sementara itu, nilai harmonis sangat sulit terwujud dalam lingkungan yang penuh dengan praktik koruptif. Ketimpangan fasilitas di antara warga binaan memicu kecemburuan sosial yang hebat di dalam lapas, yang seringkali berujung pada kerusuhan atau bentrokan antar kelompok narapidana. Di sisi lain, hubungan antar pegawai pun menjadi tidak sehat. Pegawai yang jujur dan idealis seringkali dikucilkan atau dianggap sebagai ancaman oleh oknum yang menikmati pungli. Lingkungan kerja yang toksik ini menghambat sinergi dan kolaborasi yang seharusnya dibutuhkan untuk menciptakan suasana pembinaan yang tenang dan kondusif bagi narapidana untuk bertobat. Baik, selanjutnya ada analisis pembahasan mengenai nilai loyal, adaptif, dan kolaboratif yang akan dibacakan kembali oleh Bapak Ade Iman. Analisis loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penyebab utama dari sisi individu adalah, analisis nilai loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai loyal ASN mengharuskan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjaga nama baik pimpinan dan instansi. Dalam kasus pelanggaran di lapas, loyalitas oknum petugas telah bergeser kepada loyalitas kelompok atau kepentingan bandar di dalam penjara. Mereka lebih memilih mengamankan keuntungan pribadi daripada menjaga kehormatan institusi. Pengkhianatan terhadap sumpah jabatan ini tidak hanya merusak citra ASN secara kolektif, tetapi juga membahayakan keamanan nasional jika yang diberikan fasilitas mewah adalah narapidana kasus narkoba atau terorisme yang masih memiliki jaringan di luar. Selanjutnya, aspek adaptif dan kolaboratif. Aspek adaptif dan kolaboratif pun terabaikan. Instansi yang stagnan biasanya menolak inovasi digital yang dapat memantau aktivitas blok hunian secara real-time, karena hal tersebut akan mempersempit ruang gerak praktik pungli. Kurangnya kreativitas dalam memecahkan masalah overcrowding menunjukkan bahwa organisasi tidak proaktif dalam menghadapi dinamika sosial. Selain itu, keengganan untuk berkolaborasi secara transparan dengan pihak eksternal seperti Ombudsman, LSM Hak Asasi Manusia, atau media massa menunjukkan bahwa lapas tersebut cenderung menutup diri atau eksklusif, yang merupakan tanda bahwa kerjasama strategis demi kemajuan organisasi tidak dianggap penting. Terima kasih Bapak Ade. Selanjutnya pembahasan mengenai analisis penyebab masalah dari sisi individu dan psikologi yang akan dibacakan oleh Ibu Andi. Silakan. Pembahasan analisis penyebab masalah dari sisi individu dan psikologi. Penyebab utama dari sisi individu adalah rendahnya internalisasi nilai-nilai spiritual dan etika profesi dalam diri sendiri. Ulangi lagi. Analisis penyebab masalah dari sisi individu dan psikologi. Penyebab utama dari sisi individu adalah rendahnya internalisasi nilai-nilai spiritual dan etika profesi dalam diri setiap petugas. Tekanan ekonomi yang seringkali dijadikan alasan tidak bisa membenarkan tindakan melanggar hukum. Namun, pola hidup konsumtif seringkali membuat ASN merasa penghasilan resminya tidak pernah cukup. Integritas yang rapuh membuat mereka mudah tergoda oleh tawaran materi dari warga binaan yang memiliki kekuatan finansial besar.
ketika moralitas sudah digadaikan, rasa bersalah atas ketidakadilan yang diderita oleh warga binaan yang miskin tidak lagi dirasakan, sehingga praktik pungli dianggap sebagai hal yang wajar dalam dunia kerja mereka. Selain itu, terdapat faktor psikologi massa, di mana pegawai baru yang awalnya jujur dipaksa untuk beradaptasi dengan lingkungan yang korup agar bisa diterima dalam lingkungan pertemanan kantor. Tekanan dari rekan sejawat atau bahkan atasan untuk ikut serta dalam skema setoran membuat individu yang memiliki nilai moral tinggi menjadi tertekan dan akhirnya menyerah pada keadaan lemahnya keberanian untuk menjadi whistleblower atau pelapor pelanggaran, disebabkan oleh ketakutan akan intimidasi atau mutasi ke daerah terpencil, sehingga budaya diam menjadi pelindung utama bagi kelestarian praktik-praktik ilegal di dalam lapas. Baik, terima kasih Bu Andri. Selanjutnya akan dibacakan mengenai tentang analisis penyebab dari sisi sistem dan budaya organisasi yang akan dibacakan kembali oleh Ibu Andri Tujuh. Analisis penyebab dari sisi sistem dan budaya organisasi. Secara sistemik, masalah kelebihan kapasitas atau overcrowded di lapas merupakan akar masalah yang sering dieksploitasi. Ketika jumlah warga binaan jauh melampaui kapasitas hunian, maka fasilitas seperti tempat tidur, air bersih, dan udara menjadi barang mewah yang langka. Kelangkaan inilah yang kemudian dijadikan komoditas oleh oknum petugas untuk diperjualbelikan. Selain itu, sistem pengawasan internal inspektorat seringkali dianggap kurang efektif karena pengawasan dilakukan secara berkala dan seringkali bocor sebelum sidak dilakukan, sehingga oknum di lapangan memiliki waktu untuk menyembunyikan bukti-bukti pelanggaran atau fasilitas mewah. Budaya organisasi yang tertutup dan cenderung feodal juga menjadi penyebab suburnya pelanggaran nilai berakhlak. Dalam budaya ini, bawahan merasa tidak memiliki hak untuk mengkritik kebijakan atau perilaku atasan yang menyimpang. Tidak adanya transparansi dalam sistem pemberian remisi dan pembebasan bersyarat juga menciptakan pasar gelap administrasi. Selama SOP masih memiliki celah untuk interpretasi ganda dan tidak sepenuhnya menggunakan sistem digital yang terintegrasi, maka interaksi tatap muka antara petugas dan keluarga binaan akan selalu menjadi celah terjadinya transaksi di bawah meja. Baik, terima kasih Bu Andri Aprilia. Selanjutnya analisis tentang analisis solutif mengenai pengembangan SDM yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Solusi jangka panjang terletak pada revolusi mental dan pengembangan sumber daya manusia. Rekrutmen dan pelatihan ASN lapas harus menitik beratkan pada tes integritas dan psikologi yang mendalam. Bukan hanya kecakapan fisik, internalisasi core, saya berakal tidak boleh hanya menjadi slogan di dinding kantor, tetapi harus menjadi bagian dari indikator penilaian kinerja individu yang berdampak langsung pada tunjangan dan jenjang karir. Pemberian reward bagi petugas menunjukkan integritas tinggi dan punishment yang tegas berupa pemecatan tidak hormat bagi mereka yang terbukti melakukan pungli akan menjadi sinyal kuat bahwa organisasi serius dalam bebenah. Selanjutnya penutup. Sebagai kesimpulan, transformasi lapas menuju institusi yang menjunjung tinggi nilai berakhlak adalah sebuah keharusan demi tercapai tujuan kemasyarakatan yang sejati. ASN di lapas tidak harus menyadari bahwa tugas mereka bukan sekedar menjaga tahanan, melainkan menjadi agen perubahan yang membantu warga binaan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Dengan integritas yang kokoh, dedikasi yang loyal, dan semangat pelayanan yang tulus, cita-cita birokrasi berkelas dunia yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat diwujudkan di setiap sudut lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai penerapan kasus berakhlak. Kami akhiri. Apabila terdapat kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.